Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Selamat malam. Baik-baik ya. Jadi, untuk tema malam ini adalah apakah sikap si dia yang on off dan acuh tak acuh akan kembali hangat? Apakah sikap si dia yang diam atau acuh tak acuh akan kembali hangat lagi? Akankah hubunganmu kembali hangat lagi? Akankah hubungan kamu kembali hangat lagi? Wow. The future. Masa depan ya. Ini terkait dengan pembicaraan mengenai masa depan. Aku melihat di sini ada masa depan yang akan menjadi lebih jelas di hubungan kalian. Secara sadar dan nyata. Kabar baiknya adalah kalian di sini sama-sama menyadari memiliki rencana bersama. Jadi kalau misalnya dia diem, dia acuh tak acuh, dalam pikirannya masih sadar kok, masih ada keberadaan kamu. Cat, ya memang di sini sikap dia sekarang ini ya itu oversensitif teman-teman. Kalau aku bisa lihat sangat oversensitif. Jadi dia tuh sebetulnya pengen dimanja tapi gengsi untuk ngomong. Dan dia lagi males untuk banyak beraktivitas sama kamu. Dia bilang kalau misalnya jodoh atau takdir itu gak kemana kok. Nah, ada creatures Paul. Sama aja kartu The Devil. Dia tuh sudah tahu bahwa hubungan kalian mau gimana pun kondisinya itu nanti akan ketemu-ketemu lagi. Kita akan cari penyebabnya. Apa sih yang mengganggu pikiran dia saat ini? Sehingga kalian rasa sebetulnya nggak ada masalah apa-apa, tapi kayak dia mulai jarang WhatsApp atau kirim pesan dan lain-lain, kalian jadinya kayak keblinger sendiri gitu loh. Kita cek suasana hati dia ya. Orang ini yang kamu pikirkan ingin membuat sebuah perubahan. Kenapa? Karena dia merasa di sini seperti ini ya, teman-teman. Selama ini dia banyak bergantung mungkin sama orang. Merasa banyak merepotkan. Merasa tidak punya kendali atas keinginannya. Sekarang orang ini aku melihatnya punya keinginan untuk menciptakan sesuatu dari hasil jerih payahnya sendiri. Nggak mau ketergantungan, maunya independen. Ibaratnya dia tuh sudah capek ngerepotin orang. Saat ini persepsi kamu tidaklah penting. Dia sekarang sedang belajar untuk mandiri. Aku lihatnya, ya. Walau di sini masih ada keinginan untuk minta dibantu, tapi dia mulai mau menentukan takdirnya sendiri. Kalau dia terlalu manja sama kamu, terlalu bergantung sama kamu, bagaimana dia bisa menghidupi, bagaimana dia bisa nurturing kehidupannya sendiri. Dia kan tahu, mungkin kamu kondisi juga lagi ups and down. Tuh, ada kartu The Devil juga. Dia tuh pengen ya, ini tuh menjadi satu hubungan jangka panjang yang kalian tuh memang benar saling memiliki dan maunya tuh awet gitu loh. Jadi kalau seandainya dia terlalu membebani kamu, dianya di sini hubungan ini itu nggak akan lama. Justru dia melakukan ini supaya dia bisa stand up, dia bernilai di mata kamu. Kenapa dia jarang WhatsApp? Kenapa dia jarang chat? Ya karena sekarang dia memang sedang mau menentukan takdir. Ini udah
target tahun baru ya. Target tahun 2022. Dia berpikir di sini bahwa kalau dia tidak melakukan suatu perubahan, mau kapan lagi? Seperti itu. Ya. Kalau dia tidak melakukan suatu perubahan, mau kapan lagi? Ini akan berubah. Aku melihatnya juga di sini ya, teman-teman. Si orang yang kamu pikirkan punya keinginan apa yang dia mau dia bisa dapatkan. Pingin sekali dia menjadi orang, mungkin dulu dia adalah orang yang berpengaruh, kerjaannya bagus, adalah yang bisa dilihat gitu loh. Tapi semakin kesini, semakin ujung, semakin kesini, mungkin dia ada rasa kejatuhan ya teman-teman. Ada perasaan tidak percaya diri atau insecure. Jadi, kalau seandainya kamu menganggap dia, misal kamu pengen menolong dia atau dalam bentuk apapun di sini, anggapannya tuh pasti akan underestimate, ya. Jadi tidak diindahkan. Kalau seandainya kamu di sini mau nolong dia atau apa, itu rasanya nggak diindahkan. Aku kayak merasakan energinya dia ini berat, makanya aku pasang ini supaya netralisir dulu. Karena tuh kayak aku enek gitu loh tiba-tiba ya. Sebenarnya problem utamanya apa sih? Sampai dia harus tiba-tiba diam. Mungkin hubungan kalian rasanya dingin, hambar. Pada masa depan ingin ada namanya prosperity. Ingin adanya keharmonisan, hidup enak. Apa-apa ada. Jadi dia nggak mau kerja keras dalam jangka waktu yang lama, makanya dia kerja keras sekarang supaya mendapatkan hasil gitu, ya. Aku melihat di sini, aku merasakan ada emotional insecure ya teman-teman. Sesuatu yang dia manipulasi dari kamu. Ada emotional insecure, ada yang gak nyaman tentang atau tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dia sedang lack dari namanya kreativitas. Kadang-kadang dia tuh bisa berargumen sama kamu, jadi nggak jernih, dia maunya apa. Kadang-kadang kamu berpikir kayak, loh kok lu tiba-tiba kayak marah-marah atau ngambek sendiri, kayak gitu, lagi sensitif-sensitifnya. Di sini dia bilang saat ini dia tuh sedang dalam masa-masa egoisnya lagi tinggi, sedang nggak mau membuat keputusan apa-apa, atau sedang nggak mau namanya kasih ide apapun. Pokoknya dia ngikut aja lah apa maunya nanti. Yang dia ingin sekarang adalah mencari keberadaan dan jati diri. Aku ngelihatnya ya, ini tuh memang ada kayak ada masalah-masa lalu yang belum bisa diselesaikan sama dia. Pengen kabur dari semua perasaan sedih. Dia ini ada perasaan tidak komplit loh di hidupnya dia sekarang. Karena mungkin kaget akan sesuatu, bisa jadi. Complicated. Jadi dia ini seperti tidak mau dimengerti sama kamu sekalipun. Ini masalah dia, kamu gak usah ikut mikir. Kalau kamu ikut mikir akan jadi ribet. Begitu. Kita akan lihat di tahun 2022 apakah energinya akan membaik di sini.
Oh. Aku melihat ada energi keseimbangan ya teman-teman. Jadi aku melihatnya adalah yang tadinya dia dingin, yang tadinya dia seakan-akan menjauh dari kamu, dia mulai menemukan arti hidupnya kembali. Jadi hidupnya mulai seimbang. Aku melihat dia mulai tuh stabil ya, terutama dalam progres finansial di sini. Dia mulai ada hasrat untuk semangat. Aku lihatnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini dia makin seperti kayak menunjukkan bahwa aku bisa. Kemudian aku melihatnya dia tuh dikit-dikit akan melakukan satu tindakan ya teman-teman. Mulai kayak menerima hal-hal baru, masukan baru, atau sesuatu yang belum dia perbuat sebelumnya. Misalnya dia tuh nggak pernah bangun pagi gitu, tiba-tiba dia break the rule, aku harus jadi orang yang berbeda gitu, mencoba tantangan baru. Kemudian dia tidak melupakan untuk selalu ingat ibadah. Kemudian secara spiritualitinya dia kembali untuk rajin ya, untuk mendekatkan diri sama yang kuasa. Aku melihatnya di sini dia akan menawarkan sesuatu romansa sama kamu ketika ini sudah berjalan. Jadi dia pelan-pelan akan datang kembali. Yang tadinya dia seperti kayak udah stuck aja, karena dia tuh mengejar impiannya dia, yang which is sebetulnya pasti banyak yang harus dia kerjakan tapi diabaikan. Sekarang dia udah lebih fokus di tahun 2022 ya. Yang tadinya financial loss-nya itu makin berjalan, walaupun di sini kesannya memang masih dalam proses untuk perjuangan. Tapi ini ada jalan ya teman-teman, bukan stuck. Dan di sini akan ada sebuah keajaiban yaitu terang benderang, di mana kondisi dia yang tadinya terpuruk sebetulnya pelan-pelan akan meningkat kembali, dan tercapailah tujuan ini, tujuan untuk hidup secara nyaman, harmoni ya. Kalau misalnya kalian dalam pernikahan dianya nggak jelas, di tahun 2022 ya mulai ada perbaikan seperti itu ya. Kalau misalnya kalian pisah rumah sekalipun, atau kalian ya hubungannya on off dan lain-lain, di sini dia ada perbaikan kualitas hidup minimal seperti itu ya. Tolong diapresiasi sih sebenarnya. Kalau nggak diapresiasi, orang ini bisa down lagi itu. Kemudian kita akan ambil beberapa kartu di sini yang menunjukkan isi hati dia ya. Nah, ada finger pointing ya. Di sini aku melihat ya, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu lakukan, kalau kalian memang ada sehati, kalau kalian netting, pasangan kalian pasti pikirannya juga akan netting kayak gitu. Aduh, kaget aku. Kemudian di sini sorry, kaget. Ada bunyi dari plafon. Mungkin tikus atau kucing. Kaget aku, ya Allah. Kemudian ada palm tree. Di sini aku melihat ya, adanya kestabilan secara permanen, flexibility juga. Jadi kalau hidup dia sudah stabil, pikirannya pun juga tenang. Aku ngelihatnya gitu. Jadi nggak salah nih kalau seandainya hubungan kalian yang tadinya dingin itu akan mencair. Ada sunglasses, ya. Sunglasses itu sebetulnya selama ini, dikala kalian lagi diem-dieman atau kalian mungkin sedang bersih tegang ya, itu aku melihatnya akan dia itu kayak
sempet kayak kehilangan kesadaran gitu loh, nggak mikirin kamu, bener-bener nggak mikirin kamu gitu loh. Tapi stalkingnya juga ada, cuman nggak begitu yang terlalu mikirin. Di sini dia punya daya juang, aku lihatnya. Intinya tuh dia tuh ingin berjuang, ingin fokus sama dirinya dulu. Dia masih kok menganggap kamu adalah seseorang yang dia temukan, atau kalian saling menemukan. Dia masih sayang sama kamu. Kamu tuh ideal partner katanya. Ada rencana yang akan dia jalankan di sini, ya, beberapa rencana mungkin mengenai pekerjaan atau strategi hubungan kalian, mungkin dibuat sama dia lebih positif lagi. Dia tuh sangat support ya, maksudnya gini, dia sangat support kamu dan dia berharap kamu mensupport dia. Ada sesuatu yang dia lakukan. Di sini aku ngelihatnya kayak dia nggak ngelupain kamu. Jadi intinya, kalau kamu sempat bertanya kamu selama ini kemana aja, apakah kamu tuh ngelupain aku, apakah kamu sempat sama yang lain, jawabannya enggak. Dia menghilang untuk ketenangan diri ya teman-teman. Nah, di sini someone is something or situation from the past will return. Jadi aku melihat orang dari masa lalu kamu di situ akan datang. Sebenarnya sih kalau aku lihat di sini kondisi kalian secara keseluruhan, aku sempat memang ada lihat yang agak menjauh. Tapi menjauhnya ini aku bisa afirmasikan bukan karena kesalahan kamu teman-teman, tapi karena memang masalah problem internal dari dirinya sendiri. Karena orang ini ada krisis perkembangan diri. Jadi kalau kita tuh kan kadang-kadang ada masa-masa atau tahun-tahun dimana kita tuh ngerasa apes terus. Nah, orang ini itu merasakan hal seperti itu, apes terus ya. Terus hidupnya dia tuh seakan-akan tidak berarti, tidak dihargai selama tahun 2021 ini atau beberapa bulan belakangan ini, seperti itu. Jadinya yang aku bisa pastikan, orang ini tuh gak mau diganggu jatuhnya, butuh ketenangan dulu. Kenapa? Kalau ada kamu kan pasti ditanyain ini, tanyain itu ya. Jadi dia tuh ada di satu tempat untuk meratapi nasib sendiri. Kamu kan juga kadang-kadang pengen kan ada satu masa yang gak ingin diganggu ya, dalam jangka waktu yang gak bisa ditentukan mungkin. Tapi aku lihat di sini semuanya akan kembali seperti normal, gak lama lagi ya. Jadi kalau misalnya kamu mau dia kembali, tolong afirmasikan hal ini kepada dia. Jangan hanya diam di sini, tapi juga bantu doa. Kamu tanya gimana kabarnya dia, baik-baik apa enggak sekarang, ya. Kita akan lihat di sini. Ada praying mantis ya, artinya ini kartunya The Hermit ya. Kalau kartu The Hermit tandanya memang sampai dengan saat ini orang ini memang butuh ketenangan gitu loh. Jadi saran dari aku adalah ketika kamu berafiliasi sama orang ini, jangan mendoktrin sesuatu atau menanyakan sesuatu yang membuat dia emosi. Jangan buat dia cemburu. Ngomong yang ketenang aja. Kalau misalnya kamu punya ganjalan, udah tahan dulu, jangan ditanyain sesuatu ke dia. Karena nanti akan menjadi tidak baik lagi. Di sini adalah masa transformasi ya. Masa dia itu menuju kedewasaan dalam hidup. Kita tuh punya banyak fase, lapisan ratusan untuk menjadi seorang dewasa loh teman-teman. Kalau kamu bilang aku dewasa, belum tentu di belakang layar ini aku dewasa. Masih harus banyak belajar lagi. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Orang ini sekarang lagi pengen di rumah aja. Kalau dia bilang loh, kok dia pergi diem-diem aja, ya nggak apa-apa. Tapi abis itu dia cepet pulang ke rumah, bukan kelayapan. Home sweet home. Jadi aku bisa bilang dia di tempat yang aman, dia tidak selingkuh, tidak dengan siapa-siapa. Dia hanya di satu tempat ya, yaitu rumah. Ada kartu The Dark.
The dark adalah kesendirian. Mungkin dia lagi menghindari tempat yang ramai. Dia mau benar-benar kayak berdikari ya, melewati masa-masa buruk. Mungkin dia kalau dalam rumah lampunya dimatiin, kayak vampir gitu. Benar-benar kayak lagi terpuruk sekarang, ya kondisinya. Jadi kamu kalau mengafirmasi dia, kalau dia ngomongnya sedikit atau dia irit bicara, ya jangan terlalu teman-teman, jangan terlalu memaksakan dulu. Karena di sini kalau kamu terlalu memaksakan dia jadi nggak nyaman sama kamu, gitu. Kemudian ada Toad. Toad sendiri artinya tuh kodok. Ya. Kamu tahu sifat kodok itu ya suaranya besar, ya suaranya tuh menggelegar, seakan-akan berbicara tentang masalah wisdom. Jadi hal-hal yang mau dia dengarkan adalah mengenai sesuatu yang happy aja, yang humor aja, sesuatu yang santai-santai, yang membuat adrenalinnya itu naik gitu. Jangan pernah kau pertanyakan kenapa kamu berubah sama aku, tapi memang kamu harus menanyakan kenapa kamu diam, apakah ada yang bisa aku bantu. Kalau dia bilang nggak ada, oh ya sudah. Selama tidak mempengaruhi hubungan kita, aku ikhlas kok. Gitu ya. Kita akan lihat di sini. Ada huruf O, ada U, ada A, T, N, D, R, I, B, Z, O, C, M, N, Z ya. Ada M juga. Nah, ini kira-kira namanya teman-teman. Kalau yang kembar-kembar diabaikan aja. Kalian lihat yang dominan aja ya. Di situ. Kita zoom sedikit. Nah, jadi pada kesimpulannya, apakah hubungan kalian ke depannya akan baik-baik saja dan melewati masalah ini? Jawabannya adalah fantasy. Itu tergantung dari apa yang kamu mau. Tergantung dari apa yang kamu inginkan. Tergantung dari seberapa besar hayalan kamu tuh positif. Jangan banyak berasumsi intinya. Jadi kalau fantasy itu ya bisa jadi baik, bisa jadi makin buruk. Tergantung kamu gimana cara nge-handle situasi ini. Yang penting jangan banyak pikiran netting, jangan banyak untuk judging seseorang tanpa kamu tahu masalahnya. Kenapa sih dia harus mau sendiri? Kenapa nggak melibatkan aku? Kadang-kadang ya, kalau aku mau sendiri juga aku tidak mau melibatkan orang lain dalam lingkaran itu. Paham kan maksudnya? Ya aku mau sendiri, tidak termasuk dengan kamu. Udah. Semua orang kan punya hak untuk mau sendiri, nggak harus melibatkan kamu. Tapi kan biasanya kamu ceritanya sama aku. Ya mungkin sekarang aku lagi pengen sendiri. Udah, nggak ada masalah kan? Toh aku nggak kemana-mana, aku di sini tidak dengan siapa-siapa. Nih ya, menjawab pertanyaan kamu, apakah kalau misalnya hubungan ketiga dia ada orang lain selain kamu sama pasangannya? Nggak ada. Apakah dia ada orang lain ketika lagi tidak ngobrol sama kamu? Nggak ada. Ya. Jadi aku harap di sini kalian selalu ambil yang positif. Karena hasilnya semua tergantung dari apa yang kalian pikirkan, teman-teman. Seperti itu, ya. See you when I see you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Sebentar lagi tahun baru, kita harus semangat. Semangat, semangat, semangat. Bye-bye.